Smanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di podcast Smanda Smart. Perkenalkan, nama saya Abdullah Bali, kelas 11 A2, dan narasumber saya Festial Victorio, kelas 11 B2. Oke, di sini kita kedatangan tamu dari Pandareksa. Pandareksa. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, Pandareksa Buana itu apa sih, Mas Bestir? Jadi Pandareksa Buana itu adalah ekstrakurikuler untuk pendakian. Iya. Reksa Buana sendiri itu memiliki arti apa sih? Oh, kalau Reksa Buana itu artinya reksa sendiri itu berarti gotong royong atau bisa diterjemahin kerjasama. Kalau dari Buana itu artinya bumi atau lingkungan kita, seperti itu. Berarti kalau disatuin dari Pandareksa Buana itu memiliki arti pencipta alam semanda yang mendaki gunung dan juga memiliki kerjasama dan juga gotong royong yang tinggi ya. Iya betul. Keren banget ya. Ya yang pasti. Sama artinya ya. Tadi ngomong-ngomong soal pendakian, Ya, dari Pandareksa sendiri itu sudah mendaki di gunung mana aja sih? kalau aku pribadi kemarin baru Lawu. Oke, Lawu. Iya. Bisa menceritakan perjalanan dari keberangkatan sampai pulang ke Semanda lagi? Oh iya. Akan saya ceritakan. Oke. Jadi di awal itu kami berangkat itu hari Jumat kalau nggak salah. Jumat. Iya. Jumat kalau enggak Sabtu, lupa. Ya pokoknya dari hari itu. Kami berangkat. Pertama kami kumpul di sekolah. Kumpul di sekolah itu sekitar jam 9. Oke, jam 9. Kami di situ mempersiapkan apa yang kami bawa untuk puncak, untuk ke Lawu. Sebenarnya untuk mungkin logistik atau barang-barang pribadi, obat-obat pribadi, survival kit dan lain sebagainya. Yang pasti yang akan berguna untuk Mendaki nanti. ya mendaki nanti. Kami mempersiapkan sambil misi perut kosong dulu sebelum berangkat. Ya. Kami setelah itu kami kumpul untuk berangkat ke Candi Cedok karena kami lewatnya Candi Cedok. Berarti via Ceto ya? Betul, ya Cedok. Kami berangkat dari sekolahan sekitar jam 1. Jam 1. Ya, sampai di Candi Cedok itu sekitar jam 3 mungkin. Sekitar jam 3 sore ya? Posisi itu di perjalanan ada hujan. Ya. Sure. Kami setelah sampai di Candi Cedok, kami kumpul dulu, briefing, lalu kami lanjut ke base camp Oke. untuk registrasi. Oh, registrasi. Ya, kami registrasi. Akhirnya kami berangkat mungkin jam 4. Jam 4 kami berangkat. Awal-awal kami lewat ini Candi Cedok itu ya. Ya, dari Ceto. Candi Cedok. Lalu kami lanjut ke pos 1. Perjalanan Candi Cedok ke pos 1 itu memakan waktu mungkin 1 jaman. Ya. Setelah itu kami lanjut di pos 2. Kami lanjut di pos 2 itu kami menempuh waktu sekitar estimasinya mungkin 1,5 jam. Jam setengah. 1,5 jam. Jadi dari jam 3 kami berangkat sampai di sana kan jam 3. Ya. Mungkin molor sampai jam 4 kan. Jam 4 kita berangkat sampai pos 1 jam 5. Sampai di pos 2 kemungkinan setengah 7. Iya betul. Setengah 7 kami istirahat dulu di sana. Kami
mencari teman yang ketinggalan sama istirahat sejenak. Teman-teman kan pada kecapean semua soalnya. Apalagi mungkin teman-teman ada yang first time baru naik ke gunung. Ya, jadi mungkin baru adaptasi sama gunung. Ya. Akhirnya setelah itu kami berangkat dari pos 2 ke pos 3 itu agak lama. Karena medannya licin. Karena posisi itu juga dari pos 1 kami berangkat itu udah kena hujan. Pos 1 ke pos 2 kena hujan. Tapi kami dengar kata para pendakian lainnya, pos 3 itu aman ke hujan. Ya, akhirnya kami lanjut. Ternyata medannya sama, licin. Cuma mungkin bukan licin yang habis kena hujan, licin lembab. Lembab. Seperti itu. Akhirnya kami berangkat dari pos 2 sampai pos 3 itu sekitar jam 11. Jam 11 malam. Ya, jam 11 malam. Jam 11 malam kita mendirikan tenda di situ sama mengisi perut kosong. Lalu kami mendirikan tenda. Kita tidur jam setengah 12. Setengah 12 kami tidur. Mempersiapkan sampai besok. Kami bangun jam 3. Jam 3 pagi. 3 pagi. Lalu kami berangkat untuk summit. Itu jam 4. Berangkat summit jam 4. Sampai pos 5. Pos 4 itu kami udah posisi pagi. Benar-benar udah matahari terbit ya. Kami di situ lewatin, setelah itu lewatin ada 3 sabana 1, sabana 2 sama sabana 3 itu di Kubak Menjangan. Kubak Menjangan itu daerah yang biasanya terkenal sama anak-anak pendakian karena dekat sabana yang luas. Berarti enak buat ngecamp. Ya benar. Di sabana 3 itu tempat ini pertemuannya 2 jalur dari Candi Tetap sama ada yang jalur dari Jawa Timur. Ya, jadi ketemuannya di satu titik sabana itu, sabana 3. Lalu kami berangkat dari sabana 3 lanjut ke Pasar Dieng. Pasar Dieng yang terkenal biasanya Pasar Setan. Ya, Pasar Setan itu. Pasar Setan. Di situ tuh sebenarnya nggak ada setannya. Cuman di situ yang saya lihat cuma ada tumbuh-tumbuhan sama batu-batu yang bertumpuan itu. Jadi tumbuhannya juga nggak besar-besar, cuma kayak semak-semak, lalu pohon-pohon kecil seperti itu. Jadi kami setelah itu ke Boyem. Boyem itu tempat warung terkenal yang ada di Gunung Lawu. Ya, yang ada di Gunung Lawu, betul. Jadi Boyem itu suatu warung yang sering atau mungkin selalu buka. Sebenarnya warung di atas itu nggak cuma Boyem aja, banyak. Tetapi yang terkenal tetap Boyem. Nanti kalau ke tempatnya Boyem, kalian bakal nemuin temon. Temon itu apa sih? Temon itu kera atau lutung. Ya, lutung. Itu hewan peliharaannya Boyem. Ya. Lalu setelah sampai Boyem sampai Boyem kami istirahat dulu sambil makan-makan, sambil bercerita gitu, nikmatin dinginnya. Ya. Lalu kami berangkat sekitar jam 11. Jam 11 siang. Jam 11 itu dari Boyem ke Puncak. Kami berangkat ke Puncak
itu sampai puncak kami cuma foto-foto sama lihat lautan awan. Lautan awan. Ya, dan lautan awan. Lalu kami turun setelah itu mungkin jam 12 kami turun dari Mbok Yem ke pos 3 buat kami beres-beres tenda sama perlengkapan. Jadi sampai di pos 3 itu dari puncak sekitar kira-kira jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Kami setelah sampai di pos 3 kami langsung bongkar tenda, makan sebentar, langsung berangkat turun. Langsung berangkat turun. Ketika perjalanan turun, ini kami kepisah. Kenapa tuh kepisah, Kak? Kepisah karena ada yang, kan kami naik itu kan bukan cuma dari rombongan kami ada relawan juga. Ya, teman kami itu ada yang ikut relawan 2 orang, sama ada yang ikut rombongan Pandareksa sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kita kepisah agak jauh. Jadi yang rombongan Pandareksa ini di belakang, sedangkan rombongan yang relawan itu duluan. Jadi ada sekitar 3 orang yang ikut relawan turun yang duluan. Akhirnya kami turun, aku ikut di rombongan relawan itu. Ketika maghrib maghrib itu kita kepisah lagi. Kenapa? Jadi ini karena ada yang kecapean. Wajar baru first time. Iya. Kita kepisah lagi, tadinya 4 orang sama 1 relawan ini. Jadi relawan jadi tinggal 2. Yang 2 udah duluan. Yang 2 ini aku sama temanku turun. Ya, kami itu sempat sesat masalah. Ya, sempat tersesat. Karena posisi malam Dan nggak kelihatan apa-apa ya? nggak kelihatan apa-apa. Senterku mati, tinggal senter temanku yang masih hidup. Aku cuma ngikutin. Sebenarnya kita bukan tersesat, tapi pikiran kita aja yang mungkin kita tersesat, padahal itu kita turun sedikit sampai pos 1 gitu. Akhirnya kami nungguin rombongan Pandareksa sampai malam kok nggak turun, nggak ketemu. Akhirnya kami ketemu dari rombongan Jogja. Akhirnya aku sama temen gue ini gabung ke rombongan Jogja ini. Akhirnya turun bareng-bareng. Kita berhenti dulu di pos 1 buat istirahat sama minum-minuman seperti itu. Selanjutnya setelah itu beberapa jam kemudian rombongan Pandareksa datang. Lalu kami langsung berpisah di situ sama rombongan Jogja. Aku ikut rombongan Pandareksa. Akhirnya kami turun sampai base camp itu jam habis isak. Ini jam 8. Iya, 8. Akhirnya ternyata ada yang belum turun. Jadi yang belum turun. 2 orang sama 1 porter sama relawan itu. Akhirnya kami nunggu di base camp sampai jam 11. Jam 11 itu kita baru benar-benar kumpul semua di base camp. Jam 11 sambil nungguin bis buat pulang, kami
ngeliatin badan dulu di situ. Kebetulan di situ ada api unggun. Terus kita buat kopi atau makanan Popmi. ya bomi seperti itu. Selanjutnya jam 12 kami pulang. Terus kami pulang sampai Sragen Manda. Itu sekitar jam 1 malam. Jadi waktunya itu benar-benar kalau lewat sambil stop itu butuhin waktu yang lama. Ya, karena sebenarnya itu jalurnya enak, nggak berat, landai, tapi jauh paling itu. Setelah sampai di Semanda ini, itu langsung pulang atau nginep dulu di Semanda? Oh, kebetulan kami ada yang nginep, ada yang pulang di sini. Seru banget ya kayaknya ya. Yang wise dulu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Oke. Siapa sih ketua umum dan pembina dari Pandareksa Buana? Oh, kalau ketua umum yang sekarang ini yang masih menjabat ada Mas PP, Kelas berapa ya? kelas 12. Kelas 12. Kalau pembinanya sendiri? Kalau pembinanya Pandareksa itu ada 2. Dari Semanda kami ada Pak Aat. Yang guru Semanda itu ya? Ya, beliau mengajar sosiologi. Terus kalau yang dari luar kami ada Mas Nunu, beliau dari BPBD. Oke, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya? Ya. Oke. Setelah lanjut ke selanjutnya. Kira-kira Mas Basil itu ada rasa bosan atau ingin keluar dari Pandareksa atau enggak sih? Kalau bosen ya, kalau bosen itu pasti, setiap orang pasti ngerasain bosen. Tapi aku punya prinsip gini, percaya aja sama prosesnya, karena proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Oke, proses nggak akan mengkhianati hasil. Last pertanyaan ini, Siap. kesan untuk Pandareksa angkatan sekarang dan angkatan yang selanjutnya itu apa sih? Untuk pesan untuk angkatan yang sekarang, Ya. pesan-pesannya udah bagus, udah maksudnya sudah menurut pribadi aku kompak. Oke. Udah kompak, sudah bagus, karena di Pandareksa itu kami bukan hanya sekedar kumpul organisasi, tapi pembina kami mengajarkan bahwa ketika kita kumpul itu kita tuh bukan kumpul organisasi, tapi kumpul sebagai keluarga, seperti itu. Sebagai keluarga. Ya, untuk angkatan selanjutnya, Ya, selanjutnya mungkin Nyausan tetap semangat untuk menjalani diklatnya, menjalani segala tes-tesnya. Ya, pasti seru pokoknya. Oke. Iya. Tak terasa sudah sampai ke penghujung acara. Saya Abdullah Fali pamit undur diri dan Saya Bestial Victorio pamit undur diri. sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.